Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah sangat memberkati setiap kita, yang sudah sangat menguatkan setiap kita tentang kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, dan juga kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja di akhir zaman ini. Dan sekali lagi dari tempat ini, buat seluruh jemaat Tuhan yang terhubung live streaming, saya mengucapkan salam damai sejahtera, shalom, haleluya. Sekali lagi dimanapun saudara berada sore hari, sama-sama boleh berikan senyuman yang paling indah. Dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara, saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman, karena sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Dan senang bisa jumpa saudara, saya percaya setiap kita semangat cari Tuhan, setiap kita setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara dan saya, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke saudara, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu saudara tentang yang namanya mujizat saudara. Kalau saudara perhatikan tadi saudara, Bapak Gembala Sidang kita menyatakan bahwa menyampaikan bahwa banyak mujizat yang terjadi saudara. Memang saudara bicara tentang mujizat, mujizat adalah kuasa Tuhan yang luar biasa yang memang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan bicara tentang mujizat, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Amin. Kenapa? Karena bicara tentang mujizat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, bicara tentang kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa saudara? Kalau dulu Tuhan sanggup lakukan mujizat, artinya apa? Sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan yang sama juga sanggup lakukan mujizat. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oleh karena sebab itu saudara, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Gembala Sidang kita bicara tentang mujizat saudara. Memang mujizat itu saudara, sampai hari ini saya tetap melihat mujizat Tuhan terjadi. Sepanjang pelayanan saya bersama dengan Bapak Gembala Sidang kita saudara, sepanjang pelayanan saya bersama dengan Bapak Ibu di dalam gereja ini saudara, saya mau bilang saudara, saya menjadi saksi sendiri bagaimana mujizat itu banyak sekali terjadi saudara. Bahkan bicara tentang pelayanan gereja ini saudara, mujizat adalah bisa dikatakan, mohon maaf saudara, sama seperti makanan harian saudara. Kenapa? Karena hampir setiap kali pelayanan, hampir setiap minggu pelayanan, bahkan zaman dulu saudara, ibadah tengah minggu sangat padat saudara. Setiap pelayanan banyak orang terima mujizat Tuhan yang luar biasa saudara. Satu ketika, saya bersama dengan Bapak Ibu Gembala pelayanan saudara, ada seorang ibu namanya Ibu Christine saudara. Ibu Christine ini saudara, dia mengalami alergi yang sangat mengganggu. Kenapa saya bilang sangat mengganggu? Karena dia bilang saudara, alerginya ini saudara adalah alergi terhadap udara dingin. Jadi kalau misalnya dia mengalami kontak dengan udara dingin, dia masuk di gedung yang ber-AC yang dingin, dia main ke daerah puncak yang dingin, atau mungkin dia keluar negeri saudara, di daerah-daerah negara-negara yang dingin saudara, itu tubuhnya itu saudara benar-benar langsung muncul merah-merah dan sangat gatal dan sangat mengganggu sekali saudara. Itu kenapa saya mau bilang saudara, dari kesaksiannya Ibu Christine bilang begini saudara, waduh saya sangat terganggu karena akhirnya jadi terkekang, gak bisa kemana-mana saudara. Even cuma mau masuk mall aja susahnya bukan main, karena langsung ngalamin gatal-gatal yang luar biasa saudara. Tapi kata dokter bahwa Ibu Christine ini satu-satunya jalan supaya dia nggak gatal-gatal adalah menghindari daerah-daerah yang dingin. Satu-satunya cara supaya dia nggak gatal-gatal adalah menghindari ruangan-ruangan yang dingin. Dan itu hampir nggak mungkin saudara. Karena yang namanya mall, yang namanya Indomaret aja, Alfamart aja saudara, atau mungkin daerah-daerah yang biasa saja rata-rata ada AC. Kantor ada AC saudara. Akhirnya apa? Dia sangat-sangat terganggu, sangat-sangat tertekan saudara. Akhirnya dia dengar tentang gereja ini saudara. Dia dengar tentang pelayanan Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu saudara. Akhirnya imannya mulai muncul saudara. Kesaksiannya saudara, dia bilang akhirnya dia kejar Bapak Gembala Sidang kita di sebuah tempat pelayanan. Sekalipun kalau saudara
ingat sekali waktu sebelum pandemi saudara, dimanapun Bapak Gembala Sidang bersama Ibu pelayanan saudara, itu ramenya bukan main saudara. Dimanapun Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu saudara, itu jemaat padatnya bukan main saudara. Nah akan tetapi sekalipun begitu rame, sekalipun begitu padat, Ibu Christine ini saudara, dia nggak mau menyerah saudara. Ibu Christine ini dia nggak mau pasrah dengan keadaannya. Akhirnya dia percaya Tuhan pakai Gembala Sidang kita dengan luar biasa. Dia kejar Bapak Gembala Sidang bersama Ibu saudara. Satu ketika akhirnya saudara, dia akhirnya bisa menerima perjamuan kudus langsung dari kantong Bapak Gembala saudara. Jadi dia berjuang masuk di antara tengah-tengah orang saudara. Akhirnya pas waktu itu saudara, Bapak Gembala Sidang keluarin dari kantongnya perjamuan kudus saudara, kasih ke Ibu Christine ini saudara. Singkat cerita saudara, dia perjamuan kudus langsung dari kantong Bapak Gembala Sidang saudara. Akhirnya beberapa hari setelah itu saudara, dia nggak ngerasain alerginya lagi saudara. Beberapa hari setelah itu saudara, dia masuk ke daerah yang dingin, dia masuk ke mall, ruangan yang dingin saudara, gak ada lagi gatal-gatal saudara. Bahkan sampai detik dia kasih kesaksian, tidak ada gatal-gatal saudara. Saya mau bilang saudara, mujizat Tuhan sudah terjadi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa saya mau bilang saudara, sadari saudara dan saya bahwa hari-hari ini saudara, mujizat Tuhan masih terjadi. Karena Tuhan kita saudara, Tuhan yang gak pernah kekurangan kuasa. Kalau dulu Tuhan kuasanya luar biasa, sampai akhir zaman sekalipun kuasa Tuhan tetap besar, kuasa Tuhan tetap luar biasa. Oleh sebab itu saudara, kita bisa melihat karya kuasa Tuhan luar biasa di gereja ini saudara. Semakin dekat dengan masa-masa akhir zaman, semakin dekat dengan masa-masa waktu Tuhan saudara, saya mau bilang saudara, Tuhan semakin pakai gereja ini untuk apa? Menyatakan kuasanya yang luar biasa. Karena memang gereja ini saudara, Tuhan perintahkan Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu untuk membangun pelayanan ini, untuk membangun gereja ini. Memang tugasnya adalah untuk mengembalikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, mengembalikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, mengembalikan kuasa. Amin. Kata mengembalikan artinya apa? Sudah ada zaman dahulu kala, karena memang gereja mula-mula adalah gereja yang dipakai Tuhan dengan kuasa. Tanda gereja yang dipakai Tuhan adalah gereja yang penuh kuasa di dalamnya. Itu kenapa ketika Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu meresponi panggilan Tuhan, meresponi perintah Tuhan dalam kehidupan mereka untuk melayani, akhirnya apa? Kuasa gereja mula-mula itu akhirnya dinyatakan hari-hari ini saudara. Itu kenapa nggak heran sekali lagi di gereja ini saudara, mujizat Tuhan begitu banyak terjadi. Mujizat Tuhan begitu luar biasa terjadi. Bahkan saudara, bukan hanya yang sakit sembuh, bahkan yang udah meninggal saja bisa dibangkitkan saudara. Di gereja ini banyak bayi-bayi yang sudah mati, dokter udah bilang nggak ada harapan lagi. Tapi ketika terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kuasa Tuhan bekerja, akhirnya bisa bangkit kembali saudara. Bahkan ada orang yang sudah, mohon maaf saudara, sudah 10 jam di kantong mayat saudara. Ketika diurapi, kuasa Tuhan dinyatakan, akhirnya apa? Bangkit lagi saudara. Intinya apa? Sekali lagi bicara tentang mujizat. Mujizat Tuhan masih ada. Itu kenapa saya mau bilang, apapun yang sedang saudara alami hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, ingat baik, sekalipun dokter udah bilang no hope, di dalam Tuhan, saudara dan saya, kita gereja minyak anggur, mujizat Tuhan masih ada. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara, masih bicara tentang mujizat. Saudara, tema khotbah saya hari boleh munculkan di layar saudara, adalah bicara tentang meraih mujizat. Sama-sama bilang sama saya, meraih mujizat. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, meraih mujizat. Amin. Coba kita buka Alkitab kita saudara, Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-56. Lukas pasalnya yang ke-8 saudara, kita akan baca dari ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-56. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-8 kita akan baca saudara, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-56. Ada dua kisah yang luar biasa yang dicatat di dalam pembacaan ini saudara. Tapi kita akan fokus di salah satu kisah yang tercatat, yaitu tentang seorang Yairus saudara. Jadi ada dua kisah di ayat ini saudara. Nanti kita akan fokus pada kisah seorang Yairus dan juga keluarganya. Yuk Lukas 8.
ayatnya yang ke-40 sampai 56. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Oke, di situ diberi judul apa? Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan bantu bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ayat 41 dikatakan apa di sana? Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamahku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. 46 dikatakan apa? Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. 50. Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu itu akan apa? Selamat. 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. 53. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. 56 ayat terakhir. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Haleluya. Sekali lagi saudara, bicara tentang mujizat, mujizat itu masih ada sampai hari ini saudara. Pada saat itu saudara, Yairus, kita akan fokus pada kisah Yairus saudara. Ada dua kisah orang yang mengalami mujizat, Yairus dan keluarganya, dan juga seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Kita akan fokus pada Yairus. Yairus dan keluarganya saudara benar-benar mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, di mana anaknya bukan saja disembuhkan, tetapi juga ngalamin yang namanya kebangkitan saudara. Jadi memang pada saat itu saudara, mujizat kebangkitan sudah Tuhan Yesus lakukan. Itu kenapa sekali lagi di gereja ini seperti yang saudara perhatikan tadi kesaksian yang saya sampaikan sama saudara. Ada orang-orang yang sudah mati itu bisa dibangkitkan. Kenapa? Karena Tuhan sekali lagi mengembalikan kuasa gereja-gereja pada mula-mulanya saudara, gereja pada mulanya. Jadi memang pada mulanya Tuhan sudah lakukan mujizat yang luar biasa, bisa membangkitkan orang mati. Sampai hari ini juga mujizat masih Tuhan lakukan dengan kuasa, dengan kualitas yang sama saudara. Nah, Yairus ngalamin mujizat yang bukan main-main saudara. Kenapa? Karena sekali lagi anaknya sudah mati bisa dibangkitkan. Tetapi saya mau ajak saudara untuk melihat kisah sikap dari Yairus, melihat apa yang dimiliki oleh seorang Yairus. Karena mungkin banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, kalau mujizat Tuhan masih ada, kalau pertolongan Tuhan masih ada, kalau kuasa Tuhan tak berubah, kenapa hari ini saya belum lihat mujizat?
Kenapa hari-hari ini saya belum ngalamin mujizat? Ternyata saya mau bilang ke saudara, untuk ngalamin mujizat, untuk ngalamin kuasa Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan setiap kita, saya pelajari ternyata terkadang Tuhan menginginkan ada sesuatu dari diri kita, ada sesuatu yang harus kita miliki terlebih dahulu untuk menjadi dasar sehingga kita bisa meraih mujizat itu dalam kehidupan kita. Nah, itu akan sama-sama kita jadikan pembelajaran dari kisah seorang Yairus. Nah, apa sih yang dimiliki oleh seorang Yairus sehingga Yairus ini ngalamin mujizat yang luar biasa? Yang pertama, coba kita lihat ayat yang ke-41, boleh munculkan. Ayatnya yang ke-41 boleh munculkan di layar saudara. Dikatakan apa di sana? Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk, sama-sama kita lihat ayat yang ke-41. 3. Ya. Maka datanglah seorang yang bernama siapa tadi? Yairus. Ia adalah apa? Kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya apa? Perhatikan baik saudara. Maka datanglah seorang yang bernama siapa? Yairus. Lihat posisi Yairus siapa? Dia adalah apa? Kepala rumah ibadat. Nggak main-main saudara. Kepala rumah ibadat sambil tersungkur. Wow. Di depan kaki Yesus ia memohon kepadanya supaya apa? Datang ke rumahnya. Saya mau bilang saudara, poin yang pertama boleh munculkan di layar saudara. Ini bicara tentang apa? Untuk meraih mujizat, saudara dan saya kita harus sama-sama bilang sama saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita lihat saudara, posisi seorang Yairus saudara bukanlah posisi yang biasa. Posisi seorang Yairus adalah kepala rumah ibadat saudara. Kalau saudara perhatikan pembahasan saya di beberapa waktu yang lalu, bicara tentang kepala rumah ibadat, ini adalah posisi yang sangat terpenting, posisi yang penting, posisi yang sangat dihargai, posisi yang sangat terpandang pada masa itu saudara. Saudara bisa lihat ketika Tuhan Yesus diperhadapkan pada Pontius Pilatus, rakyat pada saat itu lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh para mahkamah agama dibandingkan apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus yang sebenarnya adalah pemimpin secara politik. Kenapa? Karena pada masa itu pemimpin agama, pemimpin rumah ibadat itu lebih didengarkan, lebih dipandang, lebih dihormati daripada pemimpin secara politik, saudara. Nah, artinya apa? Bicara tentang posisi seorang Yairus ini bukan main-main, saudara. Dia orang yang sangat terpandang, dia orang yang sangat punya posisi penting di depan rakyat pada saat itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, wow, saya mau bilang saudara, dia memposisikan dirinya, saya mau bilang saudara, tersungkur di kaki Tuhan. Wow, saya mau bilang saudara, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa saudara? Butuh kerendahan hati yang luar biasa untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seorang Yairus saudara. Dia benar-benar bukan hanya berlutut saudara, tetapi tersungkur saudara. Bicara tersungkur ini saudara, artinya apa? Benar-benar tiarap saudara, memposisikan dirinya serendah-rendahnya saudara. Dia boleh orang yang hebat, dia boleh orang yang terpandang di depan banyak orang. Dia rela lakukan itu, tanda apa? Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Singkat cerita, ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu menjadi nilai plus Tuhan untuk memberikan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau kau ingin mujizat terjadi dalam hidupmu, kalau kau ingin dapat meraih mujizat menjadi bagian hidupmu, saya mau bilang saudara, jadilah orang-orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Banyak orang gak terima mujizat, mohon maaf, karena dia gak mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Banyak orang akhirnya sulit untuk bisa mencapai mujizat dalam kehidupannya, karena saya mau bilang saudara, ada kesombongan dalam hatinya. Oh Pak Pendeta, saya mah gak butuh Pak Pendeta mujizat-mujizat di gereja. Saya mah punya koneksi yang kuat kok Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya gak butuh itu Pak Pendeta. Saya mah Pak Pendeta punya uang yang banyak. Saya bisa bayar dokter yang mahal sekalipun. Oh Pak Pendeta, saya mah orang sukses Pak Pendeta. Saya bisa yang namanya pergi berobat di negara yang terbaik sekalipun. Akhirnya saudara,
banyak orang macam itu saudara, akhirnya nggak lihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia ngerasa koneksinya lebih hebat dari Tuhan. Dia ngerasa jabatannya, kekayaannya lebih hebat dari Tuhan. Akhirnya saya mau bilang saudara, mujizat Tuhan tidak terjadi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayo ketika kau butuh mujizat, saya mau bilang saudara, sadarilah bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar dari kisah seorang Yairus, ngapain sih mau sombong? Belajar dari kisah seorang Yairus. Yairus itu saudara punya alasan yang kuat untuk sombong. Dia punya alasan yang kuat untuk bermegah dengan posisinya. Tapi saya mau bilang tidak ada sedikit pun kesombongan. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Itu kenapa dia lihat mujizat terjadi. Saya belajar dari kesaksian pelayanan Bapak Gembala Sidang bersama Ibu. Mereka orang hebat. Bapak Gembala Sidang bersama Ibu, saudara, orang-orang yang punya posisi penting, saudara. Mereka secara bisnis apotiknya sangat diberkati. Saya mau bilang saudara, bisnis apotik pada masa itu saudara adalah salah satu bisnis yang paling sangat menguntungkan. Kenapa? Karena saya mau bilang izin tidak mudah saudara. Artinya apa? Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa punya izin saudara. Kemudian apa? Bapak Gembala Sidang bersama Ibu orang-orang yang terpandang. Kalau saudara perhatikan, Bapak Gembala Sidang dulunya adalah orang yang diposisikan di istana negara saudara. Menjadi kepercayaan presiden. Bahkan kalau saya dengar kesaksiannya saudara, bahwa menteri aja, selevel menteri aja, itu sangat menghormati Bapak Gembala Sidang kita saudara pada masa itu saudara. Artinya apa? Sebenarnya saudara, posisinya sudah sangat luar biasa. Tapi kalau saudara perhatikan kesaksiannya, sekalipun sudah ada pada posisi itu, ketika melayani, mereka rela masuk keluar kampung. Untuk apa? Untuk cari orang miskin yang butuh pertolongan saudara. Untuk cari orang miskin yang butuh obat-obatan saudara. Saya mau bilang saudara, butuh kerendahan hati yang luar biasa untuk juga melakukan hal itu saudara. Singkat cerita saudara, saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Karena kerendahan hati yang luar biasa, Tuhan pakai Gembala Sidang kita dengan luar biasa. Sehingga apa? Pelayanan beliau banyak mujizat terjadi. Karena kenapa? Mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari saudara, sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin banyak keadaan, banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita merasa untuk meresponi semuanya dengan kesombongan. Ketika pujian, ketika jabatan dan lain sebagainya ada dalam kehidupan kita. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang saudara kita tergoda untuk meresponinya dengan kesombongan. Tapi pesan saya, jangan ada kesombongan. Rendahkan hidupmu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kau akan lihat mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam ilmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rendahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, coba kita lihat saudara ayatnya yang ke-42 sampai 43. 42 sampai 43. Boleh munculkan di layar saudara. 42 sampai 43. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Karena anaknya yang perempuan apa? Satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Dikatakan apa di sana? Sekali lagi, ayat 42 sekali lagi saudara. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat yang ke-43 ini menceritakan tentang tadi saudara, di mana akhirnya ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun akhirnya menjamah jubah Tuhan Yesus saudara. Artinya apa saudara? Saya mau bilang pada saat itu saudara, waktu sudah sangat-sangat urgent saudara. Kenapa? Karena anak Yairus sudah hampir mati saudara. Ini nggak main-main saudara. Ini nggak main-main, sudah hampir mati saudara. Artinya apa? Waktunya sudah sangat ketat sekali. Tetapi waktu yang sudah sangat ketat itu saudara malah diisi oleh satu kejadian, ada seorang yang menjamah, kemudian Tuhan Yesus cari lagi saudara. Saya mau bilang saudara, mau nyari orang yang jamah jubah kita di tengah banyak orang itu pasti nggak mudah saudara. Itu kenapa sampai salah seorang murid Tuhan Yesus bilang, Tuhan ini banyak orang loh Tuhan. Bapak Gembala Sidang waktu saya masih jadi tim beliau aja saudara. Kalau beliau pelayanan gitu orang banyak yang mengerumuni beliau saudara. Orang kadang-kadang udah colek saya aja saudara. Saya udah nggak tahu itu siapa saudara. Karena kenapa? Saking banyaknya. Apalagi pada waktu Tuhan Yesus saat itu saudara. Artinya apa? Pasti takes time yang luar biasa untuk cari orang itu saudara.
Singkat cerita, akhirnya Tuhan cari, ada terjadi waktu yang akhirnya berjalan di sana, saudara. Tapi hebatnya, saudara, Yairus nggak komplain, Yairus nggak mendesak Tuhan, Yairus nggak teriak-teriak sama Tuhan. Tetapi yang Yairus lakukan, poin yang kedua boleh munculkan, bicara tentang apa? Yairus tetap, poin yang kedua boleh munculkan, poinnya menantikan waktu Tuhan dengan kesabaran. Sama-sama bilang sama saya, menantikan waktu Tuhan dengan kesabaran. Amin. Saya mau bilang saudara, pertanyaan saya buat saudara, kira-kira Tuhan tahu nggak sih bahwa keadaan anak Yairus sudah sekarat? Tahu nggak? Tahu lah, dia Tuhan. Tuhan tahu nggak sih Yairus lagi buru-buru banget? Tahu nggak? Tahu. Tapi saya percaya Tuhan izinkan Yairus mengalami posisi itu untuk melatih kesabaran Yairus. Dan hebatnya Yairus meresponinya dengan cara yang benar. Dengan tetap bersabar menantikan waktu Tuhan, saudara. Yairus nggak teriak, Yairus nggak komplain sama Tuhan. Dia stay, dia sabar menanti waktu Tuhan, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, di akhir cerita kita tahu, akhirnya waktu Tuhan yang terbaik, kasih mujizat yang terbaik buat seorang Yairus. Saya mau bilang dalam kehidupan kita, jangan samakan cara kita dengan cara Tuhan. Alkitab berkata, rancangan Tuhan di atas rancangan kita, saudara. Artinya apa? Dia tahu cara yang terbaik. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita mau pakai timingnya kita mau pakai waktunya kita. Oh Tuhan, tolong Tuhan, aku mau kau tolong hari ini juga tolong, saat ini juga tolong. Hey, saya mau bilang saudara, pertolongan mujizat Tuhan pasti Tuhan sudah sediakan. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik dalam kehidupanmu. Kadang-kadang kita rasa, oh waktu yang terbaik itu saat ini, tapi ternyata bagi Tuhan no. Karena kenapa? Kadang-kadang memang begitulah cara Tuhan, saudara. Tuhan mau melatih kita, saudara, untuk percaya dengan timingnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Saya merantau ke Jakarta dari tahun 2007, saudara. Dan akhirnya, saudara, saya harus ngalamin perjuangan yang sangat berat dulu, saudara. Baru saya sampai pada posisi hari ini, saudara. Kalau seandainya mau mengikuti keinginan saya pengen buru-buru aja sukses, saudara. Tapi ternyata no, Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya timing yang terbaik, saudara. Nah begitupun dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mujizat Tuhan sudah ada, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tapi ada waktunya Tuhan. Amin. Ada timingnya Tuhan. Jangan akhirnya kita memaksakan Tuhan untuk ngikutin kita, no. Kalau kita pakai waktunya kita, waktu kita bisa keliru. Kalau kita pakai caranya kita, cara kita bisa keliru. Tapi kalau kita pakai waktunya Tuhan, saya mau bilang saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, bilang sama kanan kirimu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bilang sama yang ngomong, setialah menanti waktu Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita harus cepat saudara. Yang terakhir saudara, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini saudara, di ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-50. Ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-50. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. 49 sampai 53. Iya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah apa? Dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Ayat 50 dikatakan apa di sana? Boleh munculkan. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan apa? Kalau kita lihat kondisi saat itu saudara, di tengah keadaan yang sementara menguji kesabaran seorang Yairus, datang salah seorang saudaranya dan bilang, hei, anakmu udah mati, gak usah repotin guru lagi. Artinya apa? Gak ada harapan lagi. Tapi saat itu ketika Yesus dengar apa yang dikatakan oleh saudara dari Yairus ini, saudara, Yesus bilang, udah jangan takut. Anakmu akan baik-baik saja. Anakmu akan selamat. Dan kita lihat apa yang dilakukan seorang Yairus. Poin yang terakhir, yang ketiga. Dikatakan apa? Saya beri judul di sana, saudara. Beri poin di sana, saudara. Poin yang ketiga. Yairus memposisikan perkataan Tuhan di atas perkataan
manusia. Sekali lagi, Yairus memposisikan perkataan Tuhan di atas perkataan manusia. Sudah ada perkataan dari saudaranya yang bilang, udah, anakmu udah mati, gak ada harapan lagi, gak usah nyusahin guru lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang, tenang, anakmu akan baik-baik saja, anakmu akan selamat. Seandainya saja Yairus memposisikan perkataan manusia itu tadi di atas perkataan Tuhan, mungkin Yairus akan ngomong sama Tuhan, udahlah Tuhan, gak usah. Dari tadi gue tungguin lu, udahlah gak usah lah. Gak usah datang Tuhan, udah dah pulang aja. Mungkin itu yang akan dilakukan seorang Yairus. Tetapi Yairus tahu betul bahwa perkataan Tuhan lebih berkuasa daripada perkataan manusia. Dan dia lebih mendengarkan kata Tuhan, memposisikan perkataan Tuhan. Itu kenapa dia masih tetap setia menuju ke rumahnya. Sekalipun dia lihat dengan mata kepalanya anaknya udah mati. Tapi saya mau bilang saudara, Yairus tetap memposisikan perkataan Tuhan. Tuhan bilang apa? No, dia nggak mati. Dia cuma tidur. Orang mulai ketawain, dia udah mati. Tapi Yairus tetap posisikan kata Tuhan. No, dia cuma tidur. Akhirnya apa? Singkat cerita, Tuhan bilang, bangkitlah, bangunlah, bangkit. Tuhan ingatin saya tentang kejadian Pak Usman tadi, saudara, yang saya kasih kesaksian sama saudara. Orang udah bilang, Pak Usman udah mati. Posisinya, keadaannya Pak Usman memang udah mati. Sudah meninggal, sudah di kantong mayat, udah 10 jam. Tapi hebatnya istrinya lebih dengar apa kata Tuhan. Dia ambil minyak urapan, dia urapi suaminya. Gak lama setelah itu, suaminya bangkit lagi, saudara. Kata Tuhan jauh lebih berkuasa daripada apa kata manusia. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini banyak orang mulai putus asa. Banyak orang mulai khawatir. Banyak orang mulai ketakutan. Kenapa? Karena mereka sementara memposisikan apa yang dikatakan oleh manusia di atas dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya kalau kita dengar apa kata manusia, ketakutanlah. Oh hari-hari ini udah makin menakutkan. Oh hari-hari ini udah makin menyeramkan. Oh gak mungkin lagi bisa sembuh. Oh pengobatan sana sini udah gak ada harapan lagi. Vaksin malah gak berguna lagi. Nah, ini apa? Ketakutan saudara. Tapi ingat, posisikan apa kata Tuhan. Ketika orang mulai bilang, wow, dunia udah mulai menakutkan. Kau akan hancur, kau akan binasa. Virus udah menakutkan. No. Posisikan apa kata Tuhan. Sekalipun orang bilang gak ada harapan. Tapi Tuhan berkata, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Aku pasti lihat pengharapan. Orang di luar sana boleh bilang, kamu udah gak mungkin sembuh. Virus di dalam tubuhmu udah sangat banyak, udah sangat berbahaya. Organ-organ dalam tubuhmu sudah akan hancur, sudah tidak berfungsi. Paru-parumu udah rusak. Langsung posisikan apa kata Tuhan di atas apa kata mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Orang mulai ngomong, wah dunia akan hancur. Wah dunia akan semakin menakutkan. Walau 1000 rebah di samping kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tidak akan menimpa aku. Aku generasi minyak anggur. Di akhir zaman tidak akan dirusakkan. Tempatkan perkataan Tuhan di atas segalanya. Ketika kau lakukan itu saudara, saya mau bilang mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saya sekali lagi saudara, saya selalu gunakan Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu sebagai role model saudara. Kenapa? Karena pelayanannya sudah sangat terbukti saudara. Sejak dulu saudara, mereka selalu tempatkan apa yang Tuhan katakan di atas apa yang manusia katakan. Manusia bilang, oh perjamuan kudus itu cuma lambang. Bapak Gembala Sidang kita, no. Mereka selalu tempatkan apa? Apa yang kata Tuhan. Bukan lambang, tapi benar-benar tubuh dan darah. Ada kuasa di dalamnya. Akhirnya apa? Bahkan dunia pun membela. Karena mereka sudah membuktikan ada kuasa di balik perjamuan kudus dari minyak urapan yang Tuhan memang perintahkan di gereja ini. Itu kenapa saya mau bilang, mungkin hari ini kau menonton acara ini dari tempat tidurmu.
Mungkin hari ini kau menonton acara ini dari rumah sakit. Mungkin hari ini kau menonton acara ini dengan selang yang sedang tertutup di dalam mulutmu. Mungkin hari ini kau menonton acara ini dengan posisi di mana dokter udah bilang, nggak ada harapan lagi. Tapi dari tempat ini saya mau bilang sama saudara, gereja ini Tuhan perintahkan untuk kembalikan kuasa. Gereja ini Tuhan perintahkan untuk kembalikan mujizat-mujizat yang terjadi di zaman gereja mula-mula. Ayo beriman sama Tuhan. Ayo percaya sama Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Artinya apa? Imani sungguh saat ini Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Maka pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat pasti terjadi dalam kehidupanku. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.